bisa kita tahu, akhir-akhir ini Bitcoin mengalami kenaikan dan juga penurunan. Bitcoin ini masih labil, yang kadang mengalami pump dan juga yang kadang mengalami dump. Sehingga kita sebagai seorang trader pun bingung bagaimana untuk menyikapi pasar. Salah satunya yaitu dengan bermunculannya good news dan juga bad news mengenai Bitcoin. Salah satunya berita yang sedang hangat yaitu mengenai negara Panama dan juga negara Paraguay yang mau mengadopsi atau melegalkan Bitcoin di negara mereka. Setelah yang kita tahu bahwa kemarin sempat yaitu El Salvador berhasil untuk membuat Bitcoin sebagai mata uang resmi di negaranya. Karena 3 negara ini mulai mau menggunakan Bitcoin, maka hal ini disebut-sebut sebagai Amerika Latin sekarang mulai melawan dolar, di mana mereka mulai mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang di negaranya. Dan dibuktikan yaitu dengan 3 negara ini, Panama, El Salvador, dan juga Paraguay. Paraguay menjadi pelopor kedua dalam pengakuan Bitcoin ke dalam mata uang resmi setelah El Salvador, di mana anggota Kongres yang bernama Carlitos Rejala, di mana pemimpin Paraguay kini sedang menyiapkan bangsanya untuk maju bersama dengan generasi barunya, di mana kedepannya pada bulan Juli, mereka akan mengajukan RUU mengenai perusahaan pertambangan internasional dan juga bisnis kripto. Dan hal ini bisa memungkinkan perusahaan kripto, baik perusahaan pertambangan maupun trading, bisa membiayai biaya operasional mereka dengan menggunakan mata uang kripto. Karena proyek ini kedepannya bertujuan untuk memposisikan Paraguay ini sebagai salah satu pusat kripto yang berada di Amerika Selatan. Nah, tetapi RUU ini sebenarnya masih belum berhasil untuk disetujui, teman-teman. Jadi, pada saat nantinya jika disetujuinya ini berhasil, maka Bitcoin ini akan diakui sebagai salah satu alat pembayaran resmi di negara Paraguay. Nah, selanjutnya yaitu adalah Panama. Panama ini adalah negara ketiga yang mau mengakui kripto di Amerika Latin, di mana salah satu anggota Kongres yaitu Gabriel Silva mengatakan bahwa Panama dalam waktu dekat juga akan mengakui kripto sebagai salah satu alat pembayaran. Dan mereka merasa bahwa momen ini tidak boleh ketinggalan karena mereka ingin menjadi pusat teknologi dan pusat kewirausahaan di mana mereka harus mendukung mata uang kripto. Nah, untuk saat ini Panama juga masih belum mendapatkan persetujuan dan juga masih merancang RUU mengenai kripto ini. Dan mereka juga masih mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak. Dan di mana Panama ini adalah termasuk dalam tax haven atau surga pajak. Dan mengenai insentif pajak ini mereka akan membuat suatu negara yang memiliki skema untuk menarik perusahaan kripto dalam pembebasan pajak. Dan kemudian muncullah berita ini, yaitu setelah El Salvador meloloskan RUU, yaitu membuat tender legal Bitcoin bersama dolar Amerika Serikat. Nah, hal ini membuat semakin banyaknya anggota parlemen di negara-negara tetangga telah menyatakan minat mereka untuk melakukan langkah ini, yaitu dengan memasang gambar mata laser pada gambar profil di Twitter mereka. Nah, sebenarnya meme mata laser ini bukan muncul pada saat El Salvador saja, melainkan melalui komunitas Bitcoin sejak Februari yang lalu, dengan makna yang mendasar bahwa siapapun yang mengenakan mata berfokus pada laser itu akan menunjukkan bahwa mereka setuju bahwa harga Bitcoin akan naik menjadi $100.000. Sehingga good news yang keluar tentang Bitcoin ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin ini dan Bitcoin ini masa depannya memiliki masa depan yang bagus. Kemudian selain daripada berita-berita yang positif, di tengah-tengah itu muncul juga berita yang negatif seperti ini, di mana Bank Dunia telah menolak permintaan pemerintah El Salvador untuk membantu menerapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Bank Dunia ini mengatakan bahwa mereka ragu untuk memberikan pinjaman internasional terhadap masalah lingkungan dan juga masalah transparansi dari Bitcoin. Nah, tetapi karena hal ini bukan berarti Bank Dunia tidak mau membantu El Salvador. Mereka berkomitmen untuk membantu El Salvador dalam berbagai cara termasuk transparansi mata uang dan juga proses regulasi. Tetapi untuk sementara waktu ini, Bank Dunia masih memiliki kekurangan lingkungan dan juga transparansi mengenai kasus ini. Dan juga ditegaskan lagi bahwa Dana Moneter Internasional atau IMF, mereka tidak menentang tentang penerapan dari Bitcoin sebagai mata uang. Dan perlu diingat lagi bahwa pergerakan dari Bitcoin ini sangat terpengaruh oleh news-news yang terjadi. Jadi bagaimana kalian semua menyikapi news dari Bitcoin ini? Komen di bawah ya.